Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan Abu Hanif di pembelajaran matematika yang menyenangkan. Kali ini kita akan membahas serba-serbi diferensial atau turunan. Baik, soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 yang tegak lurus garis X dikurangi 2Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita jawab. Jawab. Yang pertama kita cari dulu gradien garis yang diketahui. X dikurangi 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, 2Y nya kita sendirikan. X ditambah 5. Maka Y-nya setengah X ditambah 5/2. Maka gradiennya adalah setengah. Oke. Yang berikutnya kita cari syarat garis berpotongan tegak lurus adalah M1 kita kalikan M2 hasilnya -1. Itu pelajaran kelas 10. M1 nya kita substitusikan setengah dikalikan dengan M2 hasilnya -1. Maka M2 nya adalah -1 dibagi setengah. -2. M2 itu gradiennya siapa? Yaitu gradien garis singgung terhadap kurva. Ya, gradien garis singgung terhadap kurva. Oke. Sudah kita pelajari bahwa gradien garis singgung terhadap kurva adalah turunan pertama. Kita lihat turunan pertamanya adalah 2X dikurangi 2. Kita lihat kurvanya tadi. Ya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X tambah 3. Berarti turunannya adalah 2X dikurangi 2. Di sini tadi ketahui gradiennya adalah -2. Jadi 2X sama dengan 0. Maka X-nya juga 0. Jika X-nya 0 kita substitusikan ke kurva untuk mencari Y. Kurvanya tadi Y adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Jadi Y-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 tambah 3. Berarti hasilnya adalah 3 Y-nya. Berarti titik singgungnya adalah 0,3. Berarti garis singgungnya adalah gradiennya M2 nya tadi -2 melalui titik 0,3.
Kita ingat persamaan garis waktu SMP atau kelas 10 adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1 nya 3, M nya adalah min 2, X dikurangi X1 nya 0. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan min 2X ditambah 0. Jadi Y nya sama dengan min 2X ditambah 3. Atau biasa juga ditulis menjadi 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi boleh begini, boleh begini. Oke, kita lanjut contoh kedua. Tentukan interval grafik fungsi fx x dikali 12 dikurangi x pangkat 3. Grafik tersebut turun. Ya, grafik tersebut turun. Kita jawab. Kapan grafik tersebut naik atau turun? Ya, kita cari dulu turunan pertama dari fx. Nah, ini ingat ini fungsi u, ini fungsi v. Turunannya adalah u aksen v ini plus u v aksen. Ya, u aksennya berarti 1 dikali v-nya adalah 12 dikurangi x pangkat 3 ditambah u-nya adalah x, turunan v-nya adalah 3 kali 12 dikurangi x pangkatnya 2, turunan di dalamnya adalah min 1. Berarti turunannya adalah 12 min x pangkat 3 ditambah ini min 1 dikali x dikali 3 berarti min 3. Min 3x kali 12 dikurangi x pangkat 2. Oke. Kita sederhanakan, kita keluarkan 12 min x pangkat 2. Berarti yang depan ini kita kali 12 dikurangi x. Ya. Yang belakang berarti tinggal dikurangi 3x. 12 min x kuadrat dikali 12 dikurangi x dikurangi 3x berarti dikurangi 4x. Inilah turunan pertamanya. Kita cari apa? Turunan pertama fx sama dengan 0 untuk mencari titik stasionernya. Berarti 12 min x kuadrat dikali 12 dikurangi 4x sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah 12. Ya. X yang kedua adalah 3. Ya, di sini ya, 3. Ini 12. Berikutnya kita gambar garis bilangannya. X yang pertama adalah 3, X yang kedua adalah 12.
Apa syaratnya fungsi turun? F aksen X lebih besar dari 0. Fungsi apa ini? Naik. Berikutnya, F aksen X kurang dari 0, turun. F aksen X sama dengan 0, stasioner. Oke, kita cek angka di sini. Di sebelah kirinya 3, mungkin kita ambil 0 boleh. Kita substitusikan ke turunan pertama. Ya. Kita substitusikan ke turunan pertama. Di sini X-nya kita ganti 0. 12 dikurangi 0 berarti 12. Ya, 12 dikuadratkan. Dikali 12 dikurangi 4 kali 0, 12. 12 kuadrat dikali 12. Hasilnya lebih dari 0, berarti positif. Sekarang angka antara 3 dengan 12. Kita ambil berapa misalnya? Boleh 5. Ya. 5 kita substitusikan ke turunan pertama. 12 dikurangi 5, 7 kuadrat dikali 12 dikurangi 4 kali 5, 4 kali 5 20, 12 dikurangi 20 min 8, 7 kuadrat dikali min 8, hasilnya negatif. Berikutnya setelah 12 kita ambil berapa? 13 boleh, 15 boleh, 20 boleh, dan seterusnya. Kita ambil misalkan 13. Kita substitusikan 12 dikurangi 13 min 1 dikuadratkan dikali 12 dikurangi 4 kali 13. Hasilnya min, ya, berarti min 1 dikuadratkan 1 dikali min, berarti hasilnya min. Berarti hasilnya negatif. Di sini berarti hasilnya negatif. Nah, kita lihat syarat fungsi turunan pertama kurang dari 0, berarti di sini dan di sini. Nah, jawaban fungsi tersebut turun atau interval turun yaitu berapa? Dari mulai 3 ke kanan. Terus berarti berapa? Interval turunnya X, di mana X lebih besar dari 3 untuk X tidak boleh sama dengan 12, karena di 12 di sini stasioner, ya. Itulah interval fungsi turunnya. X di mana? Ya, X lebih besar dari 3 untuk X tidak boleh sama dengan 12. Atau boleh juga ditulis X di mana 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 12. Atau jadi ada dua jawaban, X lebih besar dari 12 untuk X anggota bilangan real. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya. Oke, kita lanjut.
fungsi fx x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 9x. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, kita jawab. Nilai maksimum minimum berarti kita cari turunan pertama. Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9. Kita cari stasionernya, berarti harus sama fx, aksennya harus sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan, boleh dibagi 3, berarti x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorkan kelas 10. Berarti di sini min 3, di sini ditambah 1. Kalau dikalikan min 3, kalau dijumlah min 2. Berarti x yang pertama adalah 3, x yang kedua adalah min 1. Berikutnya kita cari turunan kedua, boleh, untuk menentukan maksimal minimal. Turunan keduanya berarti adalah turunan dari fungsi ini. Berarti 6x dikurangi 6. Kita substitusikan untuk turunan kedua dari x-nya, kita ganti x1 3, berarti adalah 6 dikali 3 dikurangi 6. 18 dikurangi 6 berapa? 12. 12 lebih dari 0. Turunan kedua lebih besar dari 0 apa? Minimal. Kita ingat ya, berarti ini titik minimal. Berikutnya untuk f double aksen x-nya min 1, berarti 6 kali min 1 dikurangi 6. Berapa ini? Min 6 dikurangi 6, min 12. Min 12 kurang dari 0, berarti di sini maksimal. Berapa? Yang ditanyakan adalah tentukan nilai, berarti kita cari nilainya ya. Untuk yang minimum ya, yang minimum berarti x-nya 12, x-nya 12. Kita cari y-nya ya, kita substitusikan kemana? Ke soal, karena kita mencari nilai. Soalnya adalah, kita copy dulu ya. Substitusikan ke sini. Berarti y-nya adalah 12 maaf. X-nya berapa tadi? X-nya 3, bukan 12 maaf. X-nya 3. Ya. Y-nya berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3 kali 3 kuadrat dikurangi 9 kali 3. Berapa ini? 27.
dikurangi 27 dikurangi 27 berarti min 27. Ini nilai minimalnya. Berikutnya kita cari maksimalnya. Untuk X nya adalah min 1 ya, min 1 tadi ya. Kita cek dulu ya. Berarti kita substitusikan Y nya sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang min 3 kali min 1 kuadrat dikurangi 9 kali min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 1 min 1 kuadrat adalah 1 dikali 3 berarti dikurangi 3 ditambah 9 berapa ini? 5. Inilah nilai maksimalnya. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 4. Grafik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3/2 X pangkat 2 ditambah 2X memiliki garis singgung mendatar pada titik P dan Q. Jumlah ordinat titik P dan Q adalah, mari kita jawab. Ya, jawab. Garis singgung. Berarti kita cari turunan pertamanya dulu. Ini sama dengan gradiennya, gradien garis singgung ya. Berarti turunannya adalah X pangkat 2 dikurangi 2-nya turun berarti menjadi 3X pangkatnya 1 turunannya 2X adalah 2. Oke, ini turunan pertamanya. Nah, kita ingat di sini ada pernyataan mendatar, garis singgung mendatar, berarti gradien garis singgung mendatar itu gradiennya adalah 0. Tapi gradiennya di sini sama dengan 0. Kita faktorkan X ya, dapat di sini min 2 min 1 kita kalikan 2 di jumlah adalah min 3 berarti X yang pertama 2 X yang kedua 1. Oke, kita cari titiknya, berarti X nya sudah ketemu, kita cari Y nya. Fungsi Y nya kita copy dulu. Ya, berarti untuk X1 nya kita substitusikan Y sama dengan 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 berarti 8/3 dikurangi apa ini? 4 kali 3/2 berarti 6 ditambah 4 sama dengan 8/3 dikurangi 2. Kita samakan penyebutnya, berarti 3. 8 dikurangi 6 berarti 2/3. Ini Y yang pertama,
di soal diberitahu titiknya berarti titik P, ya. Berarti P. Ordinat itu adalah Y. Sekarang Q-nya kita cari. Untuk X2-nya kita substitusikan. X2-nya tadi adalah 1, kita substitusikan ke soal, ya. Jadi 1/3 kali 1 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1. Cari 1 pangkat 3 1 berarti 1/3 dikurangi 3/2 ditambah 2. Kita samakan penyebutnya berapa? 6, ya. 6 berarti di sini 2, di sini 9, di sini 12. Apa hasilnya? 2 dikurangi 9 tambah 12, 15 dikurangi 9, ya. 14 dikurangi 9 berarti 5/6. Ini Y2 atau Q-nya. Pertanyaannya P tambah Q. Berarti P-nya tadi adalah 2/3, Q-nya 5/6. 2/3 ditambah 5/6. Kita samakan penyebutnya 6. Berarti di sini 4, di sini 5. Maka hasilnya adalah 9/6. Oke. Soal kelima. Tentukan titik maksimum relatif kurva Y sama dengan X² per X dikurangi 1. Titik maksimum relatif. Berarti kita cari turunan pertamanya. Ingat, ini fungsi U, ini fungsi V. Turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. V kuadrat, ya, bukan turunan kedua, ya. U aksennya berarti 2X dikali I-nya adalah X-1 dikurangi U-nya adalah X kuadrat, V aksennya adalah 1 per V kuadrat tadi X-1 kuadrat. Kita buka kurungnya dulu. Berarti 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi X kuadrat per X-1 kuadrat. Ini kita kumpulkan dulu yang sejenis. 2X kuadrat dikurangi X kuadrat berarti X kuadrat min 2X per X-1 kuadrat. Kita faktorkan yang atas. X kali X kurangi 2 per X-1 kuadrat. Oke, kita lihat apa syarat titik maksimum minimum stasioner turunan pertama dari X sama dengan 0, ya. Berarti X kali X dikurangi 2 per X-1 kuadrat sama dengan 0. Bagaimana supaya kesamaan pecahan ini hasilnya 0? Maka pembilangnya kita samakan dengan 0. X dikurangi X sama dengan
0. Karena kalau pembilangnya 0 dibagi, hasilnya akan 0. Berarti X yang pertama 0, X yang kedua 2. Oke, kita buat garis bilangannya. Di sini 0, titik yang kedua 2. Kita cari sebelah kirinya 0 min 1. Kita substitusikan ke turunan pertama. Min 1 ya, kita masukkan ke sini ya. Min 1 dikali min 1 dikurangi 2. Min 1 dikurangi 1 kuadrat. Min 1 kali min 3 dibagi min 2 kuadrat. Berapa ini? 3 dibagi 4. Positif berarti. Sebelah sini antara 0 dan 2 kita jangan mengambil 1, karena kalau mengambil 1 di sini nanti penyebutnya adalah 0. Kita ambil misalkan setengah. Kita substitusikan ke turunan pertama. Setengah dikali setengah dikurangi 2 dibagi setengah dikurangi 1 kuadrat. Setengah dikurangi 2 berapa? Min 3/2 dibagi setengah kurangi 1 min setengah kuadrat. Kita hitung plus kali min berarti min dibagi plus, positif negatif dibagi positif berarti negatif. Sekarang di sebelah kanannya 2 kita ambil misalkan 3. Kita substitusikan lagi ke turunan pertama. Nanti 3 kali 3 dikurangi 2 dibagi 3 kurangi 1 kuadrat. 3 kurangi 2 1 kali 3 berarti positif ya. Yang bawah 3 kurangi 1 2 dikuadratkan positif. Positif dibagi positif berarti positif. Pertanyaannya apa tadi? Titik maksimum relatif. Titik maksimum relatif. Positif naik, di sini turun fungsinya, di sini naik lagi. Naik, turun, naik. Mana yang maksimal? Berarti ini. Ya, untuk X-nya 0. X-nya 0. Nah, karena ditanyakan titik, berarti kita substitusikan ke soal. Kita lihat soalnya. Soalnya adalah, kita copy dulu. Berarti X-nya kita substitusikan 0. Berapa? Y-nya sama dengan 0 kuadrat dibagi 0 dikurangi 1. Berarti 0 dikurangi 1 berarti min 1. 0 dibagi min 1 berapa? 0. Maka titik maksimumnya adalah X-nya 0, Y-nya 0. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi. Jika garis singgung parabola Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat di titik M 1,3 juga merupakan garis singgung parabola X kuadrat dikurangi 6X ditambah K
maka tentukan nilai dari 5 dikurangi akar K dikurangi 1. Kita jawab ya. Yang pertama, kita cari dulu gradiennya. Untuk yang Y sama dengan 4X dikurangi X kuadrat. Gradiennya adalah turunan pertama, berarti 4 dikurangi 2X. Oke. Di situ diberi titik singgungnya adalah titik M1,3, berarti X-nya 3. Ya, berarti X-nya 3. Kita cari gradiennya. 4 dikurangi 2, X-nya X-nya 1, maaf. 1, berarti 4 dikurangi 2, berarti 2. Gradiennya berarti 2. Ya. Setelah ketemu gitu, kita cari garis singgungnya. Ingat, garis singgung persamanya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi Y1-nya 3, gradiennya 2, X dikurangi X1. Jadi Y dikurangi 3 sama dengan 2X dikurangi 2. Jadi Y-nya sama dengan 2X. Berapa ini? Plus 1. Yang berikutnya, di situ yang diketahui apa? Garis juga merupakan garis singgung parabola. Nanti kita cari gradien garis singgung untuk yang kedua. Atau ke bawah dulu. Ya, gradiennya berarti Y aksen 2X dikurangi 6. Ini gradien yang kedua. Di sini karena merupakan garis singgungnya juga, berarti gradiennya 2. Berarti 2X dikurangi 6 sama dengan 2. Maka 2X sama dengan 8. Ya. Berarti X-nya adalah 4. Setelah kita tahu X-nya 4, kita cari Y-nya. Ya. Sebelum kita cari Y-nya, karena di sini ada K ya, maka kita mencari persamaan garis singgungnya. Ya, berarti garis singgung yang kedua, berarti Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya kita belum dapat. M-nya sudah tahu tadi gradiennya ya. Karena sama tadi gradiennya 2. Ini maka 2 kali X dikurangi X1-nya adalah 4. Maka Y min Y1 sama dengan 2X min 8. Ya, kita sendirikan. Y sama dengan 2X min 8 plus Y1. Ya. Ini tadi dikatakan dalam soal sama dengan garis singgung
yang kurva pertama ini, ya. Nah, kita samakan karena merupakan garis singgung yang sama. Berarti Y sama dengan 2X plus 1. Ini akan sama dengan, ya, 2X tambah 1. Ya, 2X tambah 1. Arti karena ini sama, berarti 2X min 8 ditambah Y1 sama dengan 2X tambah 1. Nah, ini harus sama dengan ini. Oke, berarti min 8 ditambah Y1 sama dengan 1. Maka Y1 nya berapa? 9. Dengan demikian ketahuan titik singgungnya adalah X-nya tadi kita dapatkan 4 dan Y-nya 9. Titik tersebut juga berada pada kurva ini. Nah, kita copy lagi. Nah, kita akan mendapatkan nilai K-nya dengan mensubstitusikan titik singgung. Karena titik singgung berarti pada kurva. Jadi 9 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah K. 9 sama dengan 16 dikurangi 24 ditambah K. Apa ini? 9 sama dengan min 8 ditambah K. Berapa ini? Berarti K-nya 17. Setelah kita tahu K-nya 17, pertanyaannya kita lihat. Pertanyaannya nilai dari 5 dikurangi ya, maka nilai dari ini adalah 5 dikurangi akar K-nya 17 dikurangi 1. 5 dikurangi akar 16. Berarti 5 dikurangi 4. Berarti adalah 1. Atau jika perolehan ganda mungkin juga 5 dikurangi akar 16 itu plus minus 4. Jadi boleh jawabannya 9 juga, ya. 5 min 4. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.